Selamat hari Minggu, mari kita datang kepada Tuhan, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Roh Kudus, kiranya Kau beracara dari awal hingga akhir pelayanan ini. Roh Kudus, kiranya Engkau yang menjamah setiap kami, apapun keberadaan kami. Pagi hari ini kami mau datang kepadamu, kami mau menaikkan puji-pujian kami yang terbaik bagi Engkau. Roh Kudus, datanglah, jamahlah setiap kami, penuhilah kami dengan sungai kasih-Mu. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Katakan di setiap musim kehidupan, setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang akan terjadi di hati sekali Yesus, tetap Yesus. Yesus
selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ya Tuhan, kami mau mencintai Kau. Tolong kami, Roh Kudus. Berikan kami hati yang mengasihi Engkau lebih daripada apapun juga yang ada di dunia ini. Saya mengundang Bapak Ibu, mari kita naikkan kembali pujian ini. Biarlah ini menjadi doa setiap kita, apapun keberadaan kami. Biarlah Tuhan Yesus tetap menjadi yang terbaik, yang termanis, yang terutama di dalam kehidupan setiap kita. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami, berikan kami hati yang mengasihi Engkau lebih daripada apapun juga. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. di setiap Musim kehidupan, waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanmu takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang kau ada.
ku cinta kau selamanya. Yesus, selamanya Yesus, harapanmu takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Engkaulah yang terbaik dalam hidup kami. Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkaulah sukacita kami. Engkaulah segala-galanya. Kami tak dapat hidup tanpa Engkau. yang akan terjadi di hati sekali Yesus tetap Yesus. Yesus, selamanya Yesus, harapanmu takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih. Engkau yang terbaik dalam hidup kami. Mungkin saat ini kami mengalami berbagai macam tantangan kehidupan, masalah kehidupan, tetapi tidak berarti bahwa Engkau meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Bahkan Engkau selalu menerangi jalan-jalan kami dengan jalan-jalan kehidupan. Dan pagi hari ini kami datang kepadamu merindukan untuk mendengarkan suara firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang berkata-kata lewat hamba-Mu ini, Engkau yang menerangi setiap mata hati kami sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Dan tolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ibu Evi Lampus, Ibu Roberta, Cece Heni, Kakak Orlando, Ibu Esther ya, dan semuanya ya, Kakak Rina, Kakak Ersi. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu boleh bantu saya ya untuk ketuk-ketuk layar dan share. Ya, puji Tuhan, pagi-pagi hari Minggu sudah Bapak Ibu sudah rajin mencari Tuhan. Puji Tuhan. Ada Ibu Eli, shalom Ibu Eli, Ibu Mercy, Ibu Rine, terima kasih sudah memposting ulang. Oke, kita akan kembali melanjutkan topik kita. Sebetulnya saya kepengen sekali membagikan tentang rumah tangga, tetapi saya nggak mau membagikan sepotong-sepotong ya. Tentang apa kemarin topiknya adalah tentang kemakmuran financial prosperity. Nah, tetapi sebelum sampai ke situ, saya membahas dulu akar-akar masalahnya. Dan kemarin kita sampai pembahasan tentang kutuk perkataan sumpah serapah ya. Kemarin saya sudah membahas tentang Amsal 18:20-21, yakni tentang perut orang
perut kita loh, perut yang jasmani ini loh, ternyata dikenyangkan bukan hanya saja oleh makanan yang jasmani. Seringkali kita berpikir bahwa yang jasmani ini hanya dikenyangkan oleh yang jasmani. Ternyata enggak, karena Tuhan Yesus juga pernah berkata kan bahwa manusia bukan hanya saja makan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, dari firman-Nya, karena firman-Nya itu sungguh adalah roti yang mengenyangkan, roti yang terbaik, karena firman-Nya itu bisa menciptakan yang ada dari yang tidak ada. Luar biasa kan kalau kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Dalam kan, maksudnya sederhana ayat firman Tuhan, tetapi dalam sekali artinya, bukan? Demikian pula kita, mungkin kita ini berpikir, wah perut kita ini hanya dikenyangkan oleh uang gitu, uang yang bisa dibeli, yang bisa membeli roti. Tetapi uang yang ada itu, uang yang kelihatan itu bisa diciptakan dari yang gak kelihatan. Dari apa? Dari hasil buah daripada bibir kita, lidah kita. Makanya kemarin-kemarin kan saya pernah menceritakan bagaimana ada satu orang bapak-bapak di kelompok doa kita ya, yang dia gak punya duit buat nyekolahin anaknya. Tetapi apa yang dia ucapkan? Dia selalu mengucapkan Mazmur 23 ayat 1 sampai 2 ya. Dia berkata seperti ini, Tuhan Yesus adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Aku tidak akan kekurangan. Terus diucapkan, direnungkan, diucapkan sampai akhirnya dia mendapatkan mukjizat, anaknya disekolahin, maksudnya dibayarin sama bahkan sama agama seberang ya. Kita tahu bahwa agama seberang karena dia punya ciri khas pakaian agama seberang. Sama orang yang gak dikenal, Tuhan bisa utus. Nah Bapak Ibu, engkau sekarang yang ada dalam situasi yang kesulitan ekonomi, mungkin kau dikejar hutang, jangan berharap kepada manusia, jangan berharap kepada uang ya. Karena sekali lagi manusia ini, bahkan perut orang itu, perut kita dikenyangkan oleh hasil mulut kita. Mulut kita ini, bibir lidah kita ya, akan ada buah-buahnya yang manis kalau kita mengucapkan hal-hal yang manis. Jangan berharap kepada orang lain untuk misalnya jangan berharap kepada uang, jangan berharap kepada hasil kerjamu sendiri, jangan berharap kepada orang lain, jangan minta-minta, jangan. Kalau mau minta pun minta kepada Tuhan, bahkan Tuhan pun tidak istilahnya menyuruh minta-minta kan kepada Musa waktu Musa terjepit, bangsa Israel terjepit, Musa terjepit, ketika di belakangnya ada bangsa Mesir yang mengejar mereka dan di depan mereka itu adalah laut. Jadi udah gak ada jalan. Apa yang Tuhan perkatakan kepada Musa? Kenapa engkau menangis kepadaku? Ya, pas saya ngomong pakai bahasa saya sendiri ya, menceritakan firman pakai bahasa saya sendiri. Kenapa istilahnya engkau nangis-nangis kepadaku? Perintahkanlah ya, angkatlah tanganmu, tongkatmu, perintahkanlah laut itu untuk terbelah. Itu yang Tuhan suruh lakukan, bukan? Karena ada kuasa di bibir mulut kita. Nah, seringkali kita tanpa sengaja ya, kita ini mengutuki atau menyumpahi keadaan kita atau masa depan kita dengan perkataan kita sendiri, perkataan yang setuju dengan keadaan kita. Misalnya, saya nggak akan mungkin bisa membayar hutang-hutang saya misalnya. Ya itu dia, oleh karena perkataanmu itu terjadilah seperti apa menurut perkataanmu, bukan? Sama halnya seperti si wanita yang punya anak kerasukan setan. Masih ingat wanita Sikrofernia? Entahlah ya, saya lupa persisnya. Pokoknya bukan siapa, Bu Esther? Venesia. Nah itu tepatnya ya, Bu Esther. Ya wanita itu kan ketika
dia meminta kesembuhan kepada Tuhan Yesus, maka apa yang Tuhan Yesus perkatakan kepada dia? Bahwa kesembuhan itu milik anak-anaknya kan, tidak layak memberikan roti dan mencampakkannya kepada anjing. Tetapi apa yang dikatakan oleh wanita itu? Tetapi anak anjing pun makan remah-remah dari sisa-sisa roti yang jatuh ke tanah, bukan? Dan kemudian apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Oleh karena kata-katamu itu, Tuhan Yesus berkata seperti ini, oleh karena perkataanmu itu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Bukan? Oleh karena kata-kata kita itu menentukan mati dan hidup, selamat atau binasa itu ada di kata-kata kita. Jadi penting sekali perkataan apa yang kau ucapkan keluar dari bibir lidahmu itu ya, bibir mulutmu itu penting sekali Bapak Ibu, karena itu akan menentukan keadaanmu. Karena kita ini diciptakan sekali lagi menurut gambar dan rupa Allah. Allah itu punya kuasa menciptakan, bukan? Demikian pula Anda dan saya. Kita ini punya kuasa untuk menciptakan juga yang ada dari yang tidak ada, sama seperti Allah, karena kita ini adalah anak-anaknya Allah. Ya, untuk apa kita jadi anak-anaknya Allah kalau kita tidak mewarisi DNA-nya Allah, bukan? Sederhana kan? Sesimpel itu, sesederhana itu. Iya. Nah, saya akan kembali membacakan satu ayat Amsal 12 ayat 14 ya. Saya masih membahas tentang perkataan kita, tetapi ada juga kutuk ya, kutuk otoritas. Saya bacakan dulu Amsal 12 ayat 14. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Ya kan, dikenyangkan. Nah, saat ini apakah engkau mau dikenyangkan dengan kebaikan? Siapa yang mau? Saya mau ya. Karena itu saya selalu menolak untuk memperkatakan hal-hal yang negatif. Walaupun mungkin misalnya kenyataannya negatif, saya nggak mau. Saya selalu menolak memperkatakan hal-hal yang negatif. Saya nggak pernah mau setuju dengan hal-hal yang negatif. Baik itu dari sakit penyakit, baik itu dari tantangan, kesulitan, rumah tangga lah, anak saya lah, suami saya lah. Walaupun untuk berdoa pun ya, untuk curhat pun ya, saya maksudnya saya nggak menentang. Ada orang kan yang suka curhat misalnya, walaupun curhat sama Tuhan ya nggak apa-apa, tetapi saya lebih suka, karena Tuhan sendiri yang ngajarin saya. Tuhan sendiri yang ngajarin saya untuk tidak memperkatakan yang jelek-jelek, misalnya tentang suami atau tentang anak. Nanti saya akan ajarkan deh, nanti itu topik yang lain ya, topik yang baru. Sekarang kita lagi membahas tentang kutuk perkataan. Nanti saya loncat-loncat ya, jadi satu khotbah lagi, jadi khotbahnya nggak selesai-selesai. Oke, ya, jadi segala sesuatu yang kita perkatakan itu penting sekali, bahkan ketika kita berdoa sekalipun. Karena ketika kita memperkatakan hal-hal yang negatif tentang orang tersebut, kita sebetulnya sedang setuju, sedang menstimulate itu bahasa Indonesianya apa ya? Menstimulate pikiran kita untuk memikirkan, untuk merancangkan yang negatif, yang jahat, yang buruk-buruk tentang orang tersebut. Itu ada kuasa, sekali lagi ada kuasa. Kenapa? Karena kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan sesungguhnya ya, orang-orang pinter dari seberang, maksud saya dari seberang itu ya, dari kuasa jahat, mereka mengerti sekali akan prinsip ini, sedangkan kita umat Tuhan yang kurang mengerti. Mereka sudah melakukan potensi ini ya, maksudnya melakukan hal-hal yang jahat dengan menggunakan potensi ini.
untuk merancangkan hal-hal yang jahat kepada orang lain. Itulah yang dilakukan oleh ya dukun-dukun ya, oleh ilmu sihir. Itu yang mereka lakukan dengan memproyeksikan hal-hal yang jahat terhadap misalnya mau guna-gunain orang, misalnya si A nih ya, diproyeksikan hal-hal yang jahat atas si A ini dan diperkatakan, udah gitu pakai mantra, udah gitu diundang roh-roh jahat untuk melakukan hal seperti itu. Nah sebetulnya mereka itu nggak punya yang real, nggak punya yang sungguhan. Mereka itu hanya ngopi dari kita umat Tuhan, bukan? Mereka itu mengkopi dari Tuhan, yang sungguhan itu dari Tuhan. Oke, saya lanjut ya. Saya mau membahas tentang kutuk otoritas. Kutuk otoritas itu penting ya, kutuk perkataan yang diperkatakan oleh otoritas. Misalnya diperkatakan oleh suami kepada istri atau kepada anak-anaknya, atau dari anak-anak, mohon maaf maksud saya dari orang tua kepada anak-anaknya. Ketika kita memperkatakan hal-hal yang negatif atau suami memperkatakan hal-hal yang negatif kepada istrinya, apalagi dengan kemarahan ya, itu ada power. Nah, sama halnya seperti kita kasih, makanya kenapa Tuhan ngajarin kita untuk kasih, hidup di dalam kasih, karena ada kuasa di dalam kasih. Sama halnya ada kuasa di dalam kemarahan. Bedanya yang satu kuasanya dari kuasa Allah, yang satu lagi kuasanya dari kuasa kegelapan. Ketika seseorang misalnya memperkatakan hal-hal yang jahat kepada istrinya, kamu istri yang gak berguna, misalnya istri yang misalnya ya yang gak berguna, dan kata-kata yang negatif. Nah, dikatakan dengan penuh kemarahan dan ada dasarnya ya, harus ada dasarnya. Kalau nggak ada dasarnya, si suami ngoceh-ngoceh yang negatif, Bapak Ibu, engkau nggak usah takut, karena seperti Amsal 26 ayat 2 berkata, seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau misalnya suami saya suka marah-marah nggak jelas gitu. Saya nggak ada salahnya dimarah-marahin. Kalau nggak ada salahnya ya Bapak Ibu tenang, ya itu tidak akan mengandung kutuk. Tetapi kalau misalnya si kitanya memang ada salah, udah gitu suami dengan kemarahan yang meledak-ledak ya, dengan energi power, dia mengutuki istri, nah itu akan kena istrinya. Ya, makanya suami-suami kalau marah ya jangan asal ngomong, karena istrimu itu adalah istrimu, itu adalah satu tubuh kata firman Tuhan ya. Kalau misalnya istrimu ya nggak berguna, ya kasihan juga engkaunya kan. Emang mau punya istri nggak berguna, ya makanya jangan berkata-kata hal-hal yang negatif kepada istrimu atau istri kepada suami ya. Nah, otoritasnya itu kalau dalam keluarga suami jadi kepala, istri, kemudian anak-anak ya. Demikian pula orang tua ketika marah sama anak-anak, ya walaupun misalnya anak-anaknya nakal atau beralasan sekalipun, engkau punya alasan yang kuat untuk marah, jangan perkatakan hal-hal yang negatif, karena di kata-katamu itu ada kuasa. Karena engkau adalah orang tuanya, engkau punya otoritas. Ya, makanya kalau marah itu, saya selalu begini ya. Saya ajarkan tips ya. Nanti saya akan share kepada Bapak Ibu tentang kutuk kemarahan. Sebetulnya saya mau share, tetapi kepanjangan itu nanti aja ya. Karena kemarahan itu ada kutuknya, iya ada kutuknya. Dan sama kutuknya itu membinasakan. Nah, ketika kita misalnya mau marah atau kita dimarahin, ya jangan langsung berespon ya. Jangan langsung berespon. Tetapi masih ingat saya pernah share sama Bapak Ibu tentang di Mazmur 16
yang firman Tuhan yang berkata seperti ini. I have always set the Lord before me. He is at my right hand, therefore I shall not be moved. Bahasa Indonesianya seperti ini. Aku selalu menempatkan Allah di hadapanku. Oleh sebab itu aku tidak akan goyah. Maksudnya apa? Maksudnya itu kita itu selalu harus conscious, kita itu harus selalu aware, kita itu harus selalu sadar bahwa ada Tuhan beserta dengan kita. Tuhan ada di depan kita, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Jadi kalau kita mau respon, kita mau ngomong, itu kita melirik dulu sama Allah. Kita melirik dulu, kita nanya dulu sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya katakan? Tuhan, bagaimana caranya saya merespon situasi ini? Jadi nggak langsung kita langsung meledak-ledak atau kita langsung ya memakai cara kita, bukan? Tetapi kalau kita berhenti sejenak kita memandang kepada Allah. Apa yang harus saya perbuat? Apa yang harus saya katakan? Pasti Bapak Ibu itu ya akan dibawa dari kemenangan menuju kemenangan. Kalau Bapak Ibu praktekkan hal ini ya. Kalau saya pastikan kalau Bapak Ibu praktekkan tips yang sederhana ini, yang sesuai dengan firman Tuhan, bukan? Si pemazmur ini kan yang berkata, I have always set the Lord before me. Aku selalu menempatkan Allah di hadapanku. Oleh sebab itu aku tidak akan goyah. Makanya Nabi Elia bisa ngomong begini. Di hadapan Allah yang di mana aku berdiri, aku perkatakan bahwa tidak akan ada hujan turun di negeri ini sampai aku memperkatakannya. Bukan begitu? Bukan begitu. Kenapa Nabi Elia? Ini secretnya, ini rahasianya, saya kasih tahu Bapak Ibu ya. Rahasianya ini dia selalu membawa, maksudnya dia bukan selalu membawa Allah, ya memang selalu membawa Allah juga, selalu disertai Allah dan selalu aware, selalu conscious, selalu sadar bahwa Allah beserta dengan dia. Jadi kalaupun mau berbuat dosa, mikir dulu, ada Allah loh. Ada Allah di depanku loh. Masa saya mau berbuat dosa, bukan? Nah, luar biasa kan tips sederhana, tetapi kalau Bapak Ibu praktekkan, engkau pasti kehidupanmu itu akan berubah. Karena keputusan-keputusanmu itu akan menjadi keputusan-keputusan yang bijaksana. Dan orang bijaksana itu tidak akan dibawa kepada kebinasaan. Gak mungkin. Orang bijaksana itu pasti akan dibawa dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan, bukan? Ya kan? Oke, kutuk otoritas itu ya bisa aja diperkatakan dari misalnya bos, atasan kepada anak buahnya. Ya sekali lagi kalau misalnya anak buahnya punya salah ya, tetapi kalau anak buahnya nggak ada salah, misalnya bosnya memang hobinya marah-marah, kan ada kan bos yang hobinya marah-marah, dan ketika marah-marah itu semua kebun binatang keluar, ada ya, dan diberkati luar biasa ya, ada yang seperti itu. Sekali lagi ya Bapak Ibu, bukan hanya saja Tuhan yang bisa memberkati Anda, tetapi kuasa kegelapan pun bisa memberkati Anda, bukan? Iya, saya nggak mau istilahnya mengajarkan, oh hanya Tuhan yang bisa memberkati Anda. Enggak, karena dunia ini, perhatikan dunia ini kan sudah jatuh kan? Sudah jatuh dan si Adam itu sudah menyerahkan kekuasaannya kepada tangannya si jahat, bukan? Walaupun secara roh Tuhan Yesus sudah kembali memenangkan, mengambil kuasa itu dari si jahat, dan kemudian Tuhan Yesus sudah memberikan kembali kepada kita sebagai tubuhnya, karena Kristus itu adalah kepala, bukan? Dan kita ini adalah tubuhnya, dan Tuhan sudah memberikan kembali kuasanya itu kepada kita.
Namun karena ketidakpengetahuan kita, kita tidak mengerti, kita tidak tahu dan kita tidak mengambil otoritas kuasa itu, maka si jahat tetap mengambil kesempatan dari ketidaktahuan umat Kristen dan ketidakpedulian umat Kristen. Jadi dia tetap masih bisa berkuasa, masih secara jasmani masih, karena kita ini umat Tuhanlah yang harus mengambil otoritas itu dan mempergunakannya, bukan kalau kita cuek-cuek atau ya sudahlah kita mau jadi umat Tuhan yang biasa-biasa saja, ya nggak usah seperti yang Bu Ciara ngomong lah, ya itu jauh sekali rasanya gitu. Ada yang ngomong begitu? Ada. Jangan. Kenapa? Karena Anda dan saya itu hidup di tengah peperangan ya. Entah engkau sadar atau nggak sadar. Entah engkau tahu atau tidak tahu. Kita ini hidup di tengah-tengah peperangan antara dunia yang ya walaupun yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kita ini bersinggungan dengan dunia yang tidak kelihatan. Walaupun mungkin engkau nggak bisa melihat ada dunia roh ya, tetapi kalau matamu terbuka bisa melihat bahwa di tengah-tengah kita ini banyak banyak yang nggak kelihatan, makhluk-makhluk yang nggak kelihatan. Jadi kita ini ada di tengah-tengah peperangan ya. Terserah Anda dan saya saat ini untuk memutuskan engkau mau ada di pihak mana, karena nggak bisa tengah-tengah. Kalau tengah-tengah itu dihabisi si jahat, karena si jahat itu membenci, sangat membenci kita. Kenapa? Karena saya udah jelaskan ya, karena dia sangat jealous dengan kita. Karena kita ini makhluk yang sangat disayangi oleh Tuhan, bukan? Dia memberikan nyawanya sendiri di atas kayu salib bagi kita, karena kita ini makhluk yang sangat dikasihinya. Kemarin saya sudah share bahwa kita ini bahkan Tuhan kepengen kita dijadikan pribadi keempatnya, manunggal bersama dengan Tuhan. Betapapun malaikat-malaikat itu luar biasa, tetapi tidak pernah dikatakan bahwa mereka itu akan jadi manunggal bersama dengan Tuhan, bukan? Hanya kita umat manusia yang akan dijadikan manunggal bersama dengan Tuhan. Mengapa si jahat sangat membenci? Karena dia jatuh di dalam dosa, karena dia kepengen menjadi seperti siapa? Seperti kita, seperti Tuhan, seperti kita, bukan? Makanya si jahat jatuh kan? Jatuh di dalam dosa oleh karena dia kepengen seperti kita. Nah sekarang Tuhan menciptakan kita. Bayangkan Bapak Ibu, gimana si jahat gak jealous, gak benci sekali sama kita. Dan si jahat itu mengerti hukum-hukum Allah. Dia tahu bagaimana caranya menyakiti Allah. Bagaimana caranya menyakiti Allah? Dengan menyakiti kita. Karena kita ini ya pribadi-pribadi yang sangat dikasihinya. Jadi kalau mereka, maksud saya si jahat itu menyakiti kita, dia itu sedang menyakiti Allah, menyakiti hatinya Allah. Ya oke, kita balik lagi kepada kutuk ya, kutuk perkataan. Kenapa banyak sekali dari kita yang mengalami penderitaan, bahkan kegagalan, bahkan kesusahan ya. Tadi saya sudah jelaskan tentang kutuk otoritas yang dikatakan oleh misalnya oleh bos kepada bawahan. Sekali lagi kalau ada salahnya, tetapi kalau nggak ada salahnya itu tidak, kalau kutuknya nggak berdasar itu nggak akan kena ya. Bapak Ibu nggak usah khawatir, kalau nggak berdasar itu nggak akan kena. Nah seperti orang tua kepada anak-anaknya juga. Waduh, kaget saya, ada lagu ya. Sebentar ya saya. Oke. Nah, apalagi kutuk perkataan? Kutuk perkataan itu bisa diperkatakan oleh misalnya orang-orang dalam kebencian, misalnya ngejelek-jelekin orang ya. Itu ada kutuknya, ada. Mazmur 1:1 ayat 5 saya bacakan. Orang yang sembunyi-sembunyi, perhatikan, mengumpat temannya, perhatikan, dia akan kubinasakan.
orang yang sombong dan tinggi hati aku tidak suka. Perhatikan, akan dibinasakan Tuhan. Ini memang Mazmur Daud, memang Daud yang mengatakannya, tetapi ini adalah simbolik karena Daud sendiri itu adalah lambang daripada, kita bisa berkata lambang dari pemerintahan Kristus, ya kan? Nah, jadi kalau seseorang, kita seringkali ya mendengar gosip, ya kan, betul kan? Kalau ibu-ibu ngumpul gitu ya ngomongin kejelekan si A, kejelekan si B, tetapi tahukah Bapak Ibu bahwa ada kutuk yang mengikat ketika engkau ngomongin kejelekan si A, kejelekan si B, ya. Itu ada kutuknya. Firman Tuhan katakan dia akan kubinasakan. Saya menjumpai orang-orang yang saya doakan untuk kesembuhan ya. Kadang Roh Kudus ada ngomong sama saya bahwa ini ibu ini suka ngomongin kejelekan orang. Pedes kalau ngomong itu misalnya ya. Kadang Roh Kudus suka ngasih tahu saya seperti ini. Ya memang nggak semuanya misalnya sakit ini karena ini, enggak ya. Nggak semuanya, tetapi sekali lagi itu ada kutuknya dan Tuhan tidak akan mempercayakan kuasanya kepada orang-orang yang masih suka ngomongin kejelekan orang ya, apalagi mengumpat temannya sembunyi-sembunyi walaupun gak di depan orangnya ya. Saya bisa pastikan itu ada instan, maksud saya ada kutuk yang instan, apalagi kalau udah orang-orang yang selevel pelayan Tuhan ya. Ya contohnya saya deh, saya kasih tahu ya. Ketika misalnya saya gak usah ngomongin kejelekan orang lah. Ketika misalnya saya marah karena orang ini gak bener Tuhan, menurut saya orang ini gimana gitu ya, langsung bisa seketika itu kalau saya gak bertobat, kalau saya gak cepet-cepet bertobat ya minta ampun sama Tuhan. Karena semakin tinggi level kerohanian kita, semakin tinggi juga kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat yang menjadi lawan kita Bapak Ibu. Jadi mereka pun, maksud saya, kalau semakin tinggi level kerohanian kita, roh-roh jahat yang diutus untuk memonitor kita itu juga semakin tinggi. Dan kita juga dituntut kekudusan kita semakin kudus di hadapan Tuhan. Ya kan, kalau enggak kan Tuhan tidak akan mempercayakan kuasanya kepada kita, bukan? Nah, kita harus menjaga sekali perkataan kita kalau Bapak Ibu ingin naik kelas ya, naik kelas secara rohani. Demikian pula naik kelas secara rohani, engkau juga kepengen misalnya melihat keadaan baik dalam kehidupanmu, perhatikan perkataanmu itu. Jangan membicarakan kejelekan orang, jangan apalagi mengumpat temanmu itu. Karena ada kutuknya, sekali lagi ya. Oke, ini yang ngomong bukan saya, ini firman Tuhan. Oke, saya juga mau mengajak Bapak Ibu melihat dari Mazmur 109 ayat mulai dari ayat 5. Ini adalah kutuk perkataan juga. Judulnya ini adalah doa seorang yang kena fitnah. Jadi ini semuanya dosa perkataan ya Bapak Ibu. Saya bacakan dari Mazmur 109 ayat 5 sampai 20, agak panjang ya, nggak apa-apa ya, biar beres hari ini dan besok kita bisa ganti dengan topik lain. Oke, Mazmur 109 ayat 5. Mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan, dan kebencian ganti kasihku. Angkatlah seorang fasik atas dia, dan biarlah seorang pendakwa berdiri di sebelah kanannya. Ya, pendakwa di sini Bapak Ibu adalah pendakwa si jahat. Ya, masih ingat kitab Wahyu bahwa si jahat itu adalah pendakwa yang mendakwa kita siang dan malam di hadapan tahta pengadilan Allah, karena Allah itu adil. Ya, oke. Saya lanjutkan tadi sampai mana? Ayat ke-7, apabila dihakimi biarlah ia keluar sebagai orang bersalah, dan biarlah doanya menjadi dosa.
biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain. Perhatikan, sederhana kan dosanya? Maksudnya dosanya itu bukan mencuri, bukan berzina, bukan membunuh gitu ya. Tetapi dosanya itu apa? Dosanya itu karena perkataan. Oke, saya lanjutkan ya. Ayat ke-8, biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain, biarlah anak-anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda, biarlah anak-anaknya mengembara tidak keruan dan mengemis dan dihalau dari reruntuhan rumahnya, biarlah penagih hutang menyita segala kepunyaannya dan orang-orang lain menjara hasil jerih payahnya. Perhatikan, saya sedang membahas akar masalah kenapa banyak di antara kita yang masih terbelenggu oleh hutang piutang, ya, oleh kesusahan, kemelaratan. Nah, ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita akar masalahnya. Jadi nanti setelah mendengar khotbah ini, biarlah Bapak Ibu kalau doa ya sama Tuhan, minta Roh Kudus tolong singkapkan. Kalau selama ini kita masih terbelenggu oleh misalnya kesusahan ekonomi, kesulitan ya, kutuk hutang piutang, apa yang menjadi akar masalahnya? Dan ketika kita tahu akar masalahnya apa, makanya kita bisa patahkan, kita bisa keluar ya. Ini salah satunya kutuk daripada perkataan. Ya mungkin bukan engkau yang memperkatakannya, tetapi mungkin engkau mewarisinya dari orang tuamu atau kakek nenekmu ya. Oke, saya lanjut ya. Tadi sampai mana? Sampai ayat yang ke-11 ya. Biarlah penagih hutang menyita segala kepunyaannya dan orang lain menjara hasil jerih payahnya. Ayat ke-12, janganlah ada orang yang tetap menunjukkan kasih sayangnya kepadanya, dan janganlah ada orang yang sayang kepada anak-anaknya yang menjadi yatim. Perhatikan, mengerikan sekali ya Bapak Ibu. Kenapa mengerikan sekali? Kenapa hanya dengan fitnah, dengan perkataan ya, tetapi konsekuensinya demikian mengerikan? Bapak Ibu tahu kenapa? Karena sebetulnya ya, apa yang keluar dari mulut itu keluar dari isi hati, bukan? Kata Tuhan Yesus satu saat dia pernah berkata seperti ini, yang menajiskan orang itu bukan apa yang masuk ke mulut, tetapi apa yang keluar dari mulut. Kenapa? Karena apa yang keluar dari mulut itu menggambarkan apa yang ada di dalam hati, bukan? Kalau hatinya kotor, hatinya jahat, itulah yang keluar dari mulut. Dan itulah yang akan menajiskan, itulah yang akan membawa kebinasaan ataupun kehidupan Bapak Ibu. Ya, kenapa? Makanya serius sekali akibat dari apa yang kita perkatakan itu. Ya, mari kita sama-sama mau bertobat. Oke, saya lanjutkan kembali ya. Sudah pukul 4.50. Ya, ayat ke-13. Biarlah dilenyapkan keturunannya dan dihapuskan namanya dalam angkatan yang kemudian. Biarlah kesalahan nenek moyangnya diingat-ingat di hadapan Tuhan. Ini apa? Kutuk keturunan. Dan janganlah dihapuskan dosa ibunya. Ini berkata tentang apa? Tentang kutuk keturunan. Ya, selama kita nggak mau bertobat dari dosa ini, kutuk-kutuk keturunan pun akan tetap berkuasa dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita masih ada di dalam dosa ini ya. Kalau Bapak Ibu mau dilepaskan dari kutuk keturunan, kita mau nggak mau harus menjaga perkataan kita, menjaga hati kita ya, hati kita yang bersih. Kalau hati kita bersih, maksud saya, maka perkataan yang keluar dari mulut kita itu juga akan bersih dan kita bisa dilepaskan dari kutuk keturunan. Ayat ke-15, biarlah itu selalu diperhatikan Tuhan supaya ingatan kepada mereka dilenyapkan dari bumi. Ini kontras sekali Bapak Ibu dengan Yesaya 48 tentang orang-orang yang
memperhatikan firman Tuhan. Apa kata kitab Yesaya 48 ayat 18 ya kalau nggak salah. Untuk orang-orang yang memperhatikan firman Tuhan itu ya, Yesaya 48 ayat 18 berkata seperti ini, seandainya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, bukan? Dan kebahagiaanmu akan seperti ombak yang tidak pernah berhenti, dan keturunanmu akan sama banyaknya seperti pasir, dan anak cucumu akan sama seperti kersik. Nama mereka tidak akan dilenyapkan di hadapanku, tidak akan dihilangkan ataupun dilenyapkan di hadapanku. Ini kontras atau ya berlawanan sekali dengan Mazmur 109 ini. Berarti Bapak Ibu, ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang, ya, ngumpat orang, itu adalah kejahatan yang sangat-sangat fatal, ya. Kita berpikir bahwa ini adalah dosa kecil. Siapa yang berpikir seperti itu? Saya juga berpikir seperti itu dulu, ya. Tetapi setelah mengerti kebenaran firman Tuhan, baru tahu bahwa dosa ini memang, ya Bapak Ibu mungkin gak masuk penjara karena zaman sekarang iya ya, karena ada apa namanya, ada, ya saya ingat zaman sekarang orang bisa saling menuntut mencemarkan nama baik gitu ya. Kalau udah sampai ke media sosial, kalau udah sampai punya bukti-bukti rekamannya ya. Tetapi kita seringkali berpikir bahwa ngomongin kejelekan orang atau misalnya ya ya seperti itu adalah dosa yang ringan ya. Kita bukan begitu kan, kita berpikir bahwa itu dosa yang ringan, kita dengan mudah gampang sekali misalnya menghakimi orang ya. Ya, termasuk saya harus bertobat juga ya. Kita semua harus bertobat ya. Saya juga nggak suci-suci amat gitu. Saya mungkin lebih berdosa daripada Bapak Ibu. Jadi tenang ya Bapak Ibu, jangan merasa terhakimi. Sayalah orang yang paling berdosa. Jadi kita mau sama-sama bertobat, karena ini adalah dosa yang nggak main-main di hadapan Tuhan. Ya Ibu Rine, Tuhan Yesus pembuat sejati, pimpin aku selalu supaya tidak jatuh dalam dosa. Ya, dan ketika kita jatuh di dalam dosa, Bapak Ibu, ya cepat-cepat minta ampun sama Tuhan, minta darah Yesus yang mengampuni, menyucikan, menguduskan, dan menghancurkan setiap kutuk dosa kita. Jangan diem-diem aja gitu ya. Karena kita itu udah dikasih exit keluar, udah dikasih jalan keluar dari Tuhan ya. Jadi ketika kita jatuh di dalam dosa, karena namanya manusia kan gak sempurna. Ketika kita kelepasan ngomong gitu ya, langsung cepet-cepet, Tuhan minta ampun saya kelepasan ngomong misalnya. Udah gitu langsung kita ambil darah Yesus untuk menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, perkataan, sumpah serapah, hancur patah dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah memberikan kita kuasa. Masih ingat firman Tuhan yang berkata seperti ini, no weapon formed against us shall prosper, and every tongue that rises against us in judgment we shall condemn. Itu dalam bahasa versi New King James Version-nya ya. Bahasa Indonesianya apa ya? Coba kita lihat terjemahannya ya. Sebentar ya, saya ingatnya bahasa Inggrisnya. Saya cari bahasa Indonesianya ya. Maksudnya apa Bapak Ibu, firman Tuhan ini penting sekali. Maksudnya itu ya, Oke, Yesaya 54 ayat 17 ya. Kita buka di... Lah kok jadi bahasa Inggris ya. Oke, saya cari Alkitab suci saya sebentar ya. Kita buka Yesaya 54 ayat 17.
Yesaya 54 ayat 17 ya. Bahasa Indonesianya seperti ini. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya senjata si jahat ya, karena sekarang kita nggak melawan manusia ya, kita melawan si jahat. Jadi senjata yang diproyeksikan dari kuasa-kuasa jahat, dari Hades, misalnya panah-panah api si jahat untuk melumpuhkan kita, itu tidak akan berhasil. Kau boleh doa-doa seperti ini ya dalam doa-doa pribadimu, karena kita tidak pernah tahu kapan si jahat itu melancarkan serangan-serangannya kepada kita, ya kan? Kemudian di sini dituliskan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan. Maksudnya itu bukan pengadilan manusia sekarang ya, tetapi setiap roh-roh jahat yang melontarkan tuduhan, yang mendakwa kita siang dan malam itu di hadapan tahta pengadilan Allah, mereka tidak akan punya kuasa. Kenapa? Karena darah Yesus yang sudah mematahkan, menghancurkan setiap belenggu kutuk dosa kita. Tetapi itu nggak otomatis ya. Jangan berpikir bahwa itu otomatis. Engkau harus perkatakan itu, engkau harus datang kepada Tuhan, minta ampun. Seperti 1 Yohanes 1 ayat 9, minta ampun. Karena dia adalah setia dan adil. Tuhan itu sudah menimpakan setiap kutuk dosa kita kepada Yesus Kristus, bukan? Allah sudah menimpakannya kepada Yesus Kristus. Dan kalau dia adil, dia tidak akan menimpakannya lagi kepada kita, asalkan kita sungguh-sungguh hidup di dalam pertaubatan, kita sungguh-sungguh menyesal, minta ampun, bertobat, dan kita mau ngeklaim darah Yesus itu. Jadi jangan diem-diem aja. Namanya pengadilan, Bapak Ibu tahu kan kalau pengadilan ada jaksanya, jaksa penuntut, ada pembelanya. Nah, kalau Bapak Ibu diem aja didakwa sama si jahat, maka apa yang terjadi? Ya kan, Bapak Ibu harus mengambil otoritas itu. Engkau bisa datang kepada Tuhan lewat doa, datang kepada pengadilan Allah. Saya pernah jelaskan ya, pernah sharekan itu bagaimana caranya kita peperangan rohani. Dengan datang ke pengadilan Allah di surga, memperkatakan, mengklaim segala sesuatu yang Tuhan Yesus sudah perbuat bagi engkau. Jadi klaimnya, dakwaannya si jahat itu tidak bisa prevail, tidak bisa berhasil melawan engkau. Dasarnya apa? Dasarnya dari Yesaya 54 ayat 17 ini. Oke, Bapak Ibu, sudah pukul 4.59 ya. Saya harus akhiri karena sudah hampir pukul 5. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah berkata-kata, Engkau yang sudah mengajar, Engkau yang sudah menolong setiap kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, tolong setiap kami saat ini. Kami mau sungguh-sungguh datang kepadamu bertobat. Kami menyesali setiap perkataan-perkataan lancang yang mungkin pernah kami perkatakan, menjelek-jelekan orang lain, menghakimi orang lain, hal-hal yang buruk tentang orang lain. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami sungguh-sungguh menyesal untuk setiap dosa-dosa kami, perkataan-perkataan kami yang jahat terhadap sesama kami. Saat ini kami mohon belas kasihan-Mu, darah Yesus yang mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, roh kami, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk perkataan, kutuk sumpah serapah atas hidup kami, bahkan kutuk nenek moyang, kutuk kejahatan yang dilakukan oleh nenek moyang kami lewat perkataan mereka. Saat ini hancur, patah oleh darah Yesus setiap roh-roh kutuk yang mengikat kami, yang membelenggu kami. Saat ini kuasa-Mu sudah hancur, sudah patah oleh darah Yesus, dan saya usir keluar semua
keluar dari hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh, jiwa, roh kami sudah menjadi milik Tuhan Yesus, sudah dibebaskan oleh darah Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kebebasan, untuk kelepasan bagi setiap kami anak-anakmu yang ada di live streaming ini. Saat ini saya berdoa, doa berkat bagi Bapak Ibu. Darah Yesus sudah membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat Tuhan yang berkelimpahan atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas keluargamu, atas anak cucumu, atas pekerjaanmu, atas toko-tokomu, atas usahamu. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati berlimpah-limpah segala sesuatu yang kau usahakan, yang kau kerjakan, yang engkau investasikan. Diberkati sehingga engkau bisa menuai 100 kali lipat, sama halnya seperti Ishak menabur dan menuai 100 kali lipat. Demikian pula kita anak-anak Tuhan, karena kita adalah keturunan Abraham dan Ishak dan Yakub. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami terima terjadi, tergenapi dalam kehidupan kami. Saya juga berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Roh Kudus, hamba-Mu mengundang Engkau saat ini untuk datang dan jamahlah setiap kekasih-kekasih-Mu yang sedang sakit saat ini. Bapak Ibu bisa taruh tangan-Mu di dada atau di bagian tubuh-Mu yang sedang sakit. Saya akan berdoa. Roh Kudus, kiranya Engkau yang melawat setiap kekasih-kekasih-Mu yang sedang sakit sekarang. Semua kutuk, sakit, penyakit, kutuk kelemahan tubuh sudah hancur, sudah patah atas hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus, roh sakit, penyakit, roh kelemahan tubuh, aku usir keluar dari hidupmu. Tubuhmu adalah tempat kemuliaan Allah, bukan tempat sakit penyakit. Saya tolak semua sakit penyakit keluar dari tubuhmu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya lepaskan kuasa Allah. Sekarang saya lepaskan kuasa Allah turun atas engkau. Dari ujung kepala sampai ujung kakimu dipenuhi oleh kuasa Allah, dipenuhi oleh kasih Allah. Sekarang mengalir. Roh Kudus, hamba-Mu mohon mengalirlah lebih dahsyat lagi. Lawatlah setiap anak-anak-Mu lebih dahsyat lagi. Kesembuhan mengalir. Engkau yang sakit di kepalamu, jadilah bebas sekarang, sakit di kepalamu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit di bagian pundak, di bagian leher, saya cabut keluar semua roh-roh jahat yang nempel di lehermu, di pundakmu, itu keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau sembuh sekarang, kuasa Allah mengalir. Lehermu udah gak kaku lagi, bahumu juga udah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit di sendi-sendi tubuh, ya sekarang kuasa Tuhan mengalir. Sakit di tulangmu, di tulang bagian belakang sekarang sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di lutut sekarang mengalir kuasa Allah, mengalir. Lututmu udah gak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang sendi-sendinya kaku, sekarang kuasa Tuhan mengalir. Peredaran darahmu lancar sekarang. Syarafmu sekarang berfungsi dengan baik. Ada kehidupan, aliran air kehidupan mengalir di tubuhmu sekarang. Syaraf-syaraf yang mati, yang sakit sekarang hidup kembali, sembuh, sehat, normal dalam nama Tuhan Yesus. Semua rasa sakit saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk jamahanmu, untuk lawatanmu atas kekasih-kekasihmu yang ada di live streaming ini. Bapak Ibu yang punya sakit tumor, cancer, darah Yesus sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosamu. Saat ini sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus.
Saya kutuki sel-sel kanker, sel-sel tumor sampai ke akar-akarnya. Saya kutuki dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya cabut keluar semuanya. Saya buang ke tubir laut dalam nama Tuhan Yesus. Negatif kanker, negatif tumor. Terima kasih Tuhan Yesus. Negatif kanker, negatif tumor. Apapun kenyataannya, kebenarannya hanya satu. Bahwa engkau sudah disembuhkan Tuhan Yesus. Di kayu salib 2000 tahun yang lalu engkau sudah sembuh. Terima itu tergenapi dalam hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu yang sakit mata, sekarang saya berdoa. Darah Yesus yang mengampuni segala dosa-dosamu, ya. Yang sakit mata, ya periksa, mohon maaf ya. Saya merasa engkau mungkin suka berpikir negatif tentang orang lain, minta ampun sama Tuhan ya. Sekarang saya melepaskan berkat Tuhan, kuasa Allah mengalir, menjamah kedua matamu, mata yang sakit sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu, menghancurkan, mematahkan belenggu, sakit, penyakit, ya di kedua matamu sekarang. Kedua matamu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kedua matamu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas anak-anakmu di tempat ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dijamah Tuhan, boleh ketik di komentar ya. Ya, Bapak Ibu yang sudah dijamah Tuhan, boleh ketik di komentar. Yang mau didoakan secara khusus pun boleh ya. Saya undang naik ke atas. Sebelumnya mari kita naikkan satu pujian. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau baik, engkau sungguh baik, engkau sangat baik. Kemarin ada yang sakit ginjal yang dijamah Tuhan, disembuhkan Tuhan, puji Tuhan ya. Luar biasa ya. Tuhan Yesus yang luar biasa maksudnya. Tuhan Yesus luar biasa, engkau baik sekali, engkau dahsyat, engkau sangat mengasihi setiap anak-anakmu. Oke, mari kita naikkan pujian. Kalau tanya saya, Bu Ciara mau nyanyi lagu apa? Kemurahanmu. Lah, Bu Ciara lagunya itu melulu. Itu lagu favorit saya. Kemurahanmu. Bapak engkau baik ya. Bapak, itu juga boleh sih. Oke, kita nyanyikan Bapak engkau sungguh baik. Bapak engkau sungguh baik. Kau baik, kau luar biasa baik. Tuhan Yesus itu baik sekali. Bapak Ibu, saya itu sangat tersentuh ya ketika Tuhan menyembuhkan orang yang sakit. Kemarin yang sakit ginjal itu ya, ada di TikTok profile saya. Bapak Ibu boleh lihat kesaksiannya. Saya tersentuh karena kebaikan Tuhan. Maksud saya tersentuh karena Tuhan itu sangat baik. Dia sangat, istilahnya penuh dengan belas kasihan ketika melihat kita, anak-anaknya yang sakit itu. Belas kasihannya itu luar biasa atas kita. Mari kita naikkan pujian ini, Bapak engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah,
sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ya, Bapak Ibu yang mau tahu tentang konsep Allah Tritunggal, ya Bapak Ibu bisa kepoin ke TikTok saya. Ada penjelasan saya di TikTok saya ya, di video yang kemarin. Bapak Ibu bisa lihat ya. Bapak, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kehadiran-Mu, terima kasih untuk jamahan-Mu. Saya berdoa kiranya kasih Tuhan, sungai sukacita Tuhan, aliran kehidupan
Damai sejahtera surgawi saat ini turun-turun menjamah setiap Bapak Ibu semua yang ada di live streaming ini, dijamah oleh kasih Tuhan, oleh kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita akan memasuki hari yang baru dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita, oleh karena Tuhan kita baik. Ya, terima kasih untuk kebersamaannya. Ada Kakak Orlando, Mama Erlan, Kakak Dewi, Ibu Roberta, Ibu tadi ada Ibu Rine, Ibu Eli, ya, Cece Heni. Terima kasih untuk doa-doanya. Saya akan berdoa untuk siapa anak saya, namanya Patricia, sekarang lagi demam. Saya berdoa ya untuk Patricia. Ya, Roh Kudus, hamba-Mu menyerahkan Patricia ke dalam tangan-Mu sekarang. Jadilah Engkau bebas, darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu. Saat ini jadilah Engkau bebas, demammu hilang, batuk pileknya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahan-Mu atas Patricia dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir menjamah Patricia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, ya. Puji Tuhan. Ya, ada Kakak Dewi, Kakak Meliana, ya. Ya, sama-sama. Tuhan memberkati Ibu Rine juga. Ada Kakak Angelbert, Ibu Evi, ya, Kakak Lubiuseni, dan semuanya. Terima kasih. Oh, udah hampir 150K. Wah, luar biasa. Terima kasih Kakak Orlando dan semuanya Bapak Ibu yang tap-tap layar. Terima kasih ya, luar biasa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Sekarang hari Minggu, bukannya hari ibadah ya? Ya, Bapak Ibu selamat beribadah kedua nanti di gereja. Oke, kalau gitu ya, puji Tuhan. Terima kasih Cece Heni sekali lagi yang mendoakan ya. Urapan doa mengalir memenuhi Cece Heni. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa juga satu lagi ya Bu Esther, untuk Gracia Baswina. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Gracia Baswina. Saya melepaskan kuasa Tuhan atas Gracia. Demamnya hilang sekarang, jadilah engkau sembuh. Sakit di kepalanya sembuh juga. Sakit-sakit di badannya sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Gracia. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekarang demamnya keluar dalam nama Tuhan Yesus. Suhu badannya sekarang berangsur-angsur normal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu semua untuk kebersamaannya. Terima kasih Bu Esther. Dan sampai jumpa besok pukul 4 pagi. Besok Bapak Ibu jangan ketinggalan. Ini adalah topik yang jarang sekali dibahas di gereja-gereja. Tetapi saya melihat banyak sekali umat Kristen yang punya masalah ini. Dan itu yang mengakibatkan banyak sekali masalah dalam hidup mereka. Bahkan yang mengakibatkan istilahnya apa ya? Susah rezekinya ya. Jadi Bapak Ibu jangan lewatkan besok ya. Oke, kalau gitu shalom semuanya. Tuhan Yesus mengasihi dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Sampai jumpa besok pagi.